Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursyalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz tazimi, Ustaz muliakan, yang masih tetap istiqomah setiap pagi di dalam mendengarkan tausiah ini. Meskipun khairukum ta'allamal Qur'an wa amalah, meskipun satu ayat, yang penting kita bisa mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz tazimi, Ustaz muliakan. Manusia ketika dihadirkan di bumi ini, di dunia ini, banyak mereka ketika lahir selalu menangis. Menangis karena apa? Banyak obsesi turun. Banyak prinsip-prinsip muncul pada permunculan pendapat tetek mengek. Intinya manusia ini kalau lahir di dunia nggak suka. Dia lahir ke dunia adalah tujuannya apa? Menggali dosa. Berbuat kemaksiatan. Lupa sama sang pencipta. Lupa sama ilahi. Lupa sholat tetek mengek. Yang berhubungan perintah Allah. Dan menjauhi apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Alif lam mim. Zalikal kitabula raiba fih. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah merupakan suatu petunjuk yang sudah tidak pernah diragukan lagi keraguannya. Dan ini petunjuk. Hudalil muttaqin. Andai kata kita menjadi hamba Allah yang takwa. Ketika kita berpedoman pada Al-Quranul Karim, maka kita ingat dengan apa yang dipesankan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Sebagai umat beliau. Sebagai kekasih beliau. Ingat kita ini kekasih baginda Rasulullah SAW. Rasulullah cinta buat umatnya. Kenapa Ustaz bilang seperti ini? Kenapa Rasulullah itu cinta pada umatnya? Buktinya ketika beliau mau wafat. Ketika beliau Rasulullah SAW mau meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Jibril menyampaikan berita-berita. Kabar gembira itu kata Jibril pertama. Keluarga semua pasti naik surga. Bukan itu yang diharapkan baginda Rasulullah SAW. Kabar gembira lagi yang selain lainnya. Bukan itu yang diharapkan baginda Rasulullah SAW. Namun berita yang Rasulullah SAW tunggu adalah berita bagaimana sepeninggal aku Jibril. Bagaimana nasib umatku ini nanti Jibril. Ini berita yang kutunggu. Ini baginda Rasulullah SAW. Mengungkapkan seperti ini. Ketika itu diungkapkan, kemudian Jibril bingung, kemudian Jibril kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pesan lagi. Umatmu sepeninggalan baginda Rasulullah SAW akan selamat apabila mereka berpedoman pada dua hal ini. Pertama, pedoman pada Al-Quranul Karim. Yang kedua, berpedoman pada yaitu sunnah-sunnah Rasul. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangkitkan hati kita. Kita tumbuhkan hati kita. Cinta baginda Rasulullah SAW buat umatnya luar biasa.
Dan di lain sisi ketika beliau meninggalkan dunia, sebelum meninggalkan dunia selalu disebut, bukan disebut keluarganya ini cucunya, bukan. Yang disebut siapa? Umati, umati, umati. 3 kali. Saking sayangnya kepada umatnya. Makanya kita sekarang bagaimana? Mana bukti cinta kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW yang nantinya memberikan syafaat kepada kita. Nanti menunggu kita. Maka ini penting. Penting buat kita jadikan contoh. Apa yang Rasulullah berikan suri tauladan. Contoh buat umatnya. Mari kita tiru. Apa yang Rasulullah SAW berikan contoh buat umatnya. Mari kita tiru. Ada beberapa contoh ini. Di sini ada persepsi-persepsi. Mengapa Rasulullah SAW jarang sakit? Ini konsep yang harus kita contoh sekarang. Harus kita contoh. Mengapa Rasulullah SAW jarang sakit? Alasannya kenapa? Ini mari kita lakukan ini bersama-sama. Mari kita ini tinjau bareng-bareng. Mari kita, kalau memang cocok, mari kita jalankan bersama-sama. Pertama adalah Rasulullah. Mengapa Rasulullah jarang sakit? Pertama, Rasulullah selalu bangun sebelum subuh. Ini yang pertama. Ternyata ketika kita diberikan contoh selalu bangun sebelum subuh, ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang yang bangun di sepertiga malam, wa minal laili fatahaj bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam bangun, kemudian menjalankan sholat tahajud dan ini akan bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit itu bersumber dari hati. Penyakit jasmani ini sumbernya dari hati. Sedangkan hatinya, kalau hatinya bagus, hatinya indah, hatinya selalu berzikir, maka penyakit tidak akan muncul. Cara mengisi hati yaitu dengan kalimat zikir. Dengan kita bangun dan sepertiga malam kita bangun. Kemudian kita isi dengan zikir-zikir dalam kolbu kita. Ini penting buat kita lakukan setiap hari. Dan ternyata ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jam sepertiga bangun, mandi. Kemudian sholat tahajud. Semua penyakit akan berlunturan hilang. Atas izin Allah, kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, maka terjadilah itu. Yang mungkin dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh. Allah kalau sudah menghendaki kun fayakun sembuh, pasti sembuh. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan seperti ini. Aqimis sholah, dirikanlah sholat liduluki samsi ila ghosakil lail. Mulai matahari tenggelam sampai sepertiga malam melaksanakan sholat lail. Wa Qur'anan fajri, sampai 2 rakaat sebelum subuh, sampai sholat subuh. Yang mana sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Inna fajri kana masyhuda. Sehingga sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat-malaikat ini. Ini janji Allah. Dijelaskan dalam firman Allah Al-Isra 78, 79, 88, 1. Dijelaskan ini tentang dahsyatnya sholat tahajud. Ini pertama. Pantesan Rasulullah jarang sakit. Karena dia selalu bangun sebelum subuh. Jadi habis sholat subuh ya jangan bobok lagi. Kebanyakan dari kita habis sholat subuh, oke bangun. Habis sholat subuh tidur. Dan Rasulullah SAW menjelaskan membenci mereka yang habis sholat subuh tidur. Kemudian habis sholat masyar sampai maghrib tidur. Ini tidak boleh. Ada alasannya? Pasti ada alasannya. Untuk kesehatan kita. Kemudian yang kedua. Mengapa Rasulullah SAW jarang sakit? Selalu menjaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Di dalam hal segala sesuatu kebersihan. Termasuk ketika mau bobok, gosok gigi, mau tidur, wudhu dulu. Ini kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Ternyata Islam ini mengajarkan kebersihan adalah nomor utama. Ketika kita masuk masjid, kemudian masjid itu kotor, Baitullah itu kotor, atau tempat ibadah untuk sujud kita kotor. Pantaskah itu untuk kita sujud?
Tempatnya aja harus dijaga dengan kebersihan yang luar biasa. Harum, enak, indah. Ternyata ini yang bagus. Namun bukan tempatnya saja. Baju kita, diri kita, tubuh kita harus bersih. Makanya disunahkan ketika kita berangkat sholat Jumat. Kita disunahkan untuk mandi dulu. Pakai pengharum-pengharum. Tidak hanya sholat Jumat aja. Ketika kita mau sholat. Aqimus sholah. Wa aqimus sholah. Wa dusaka. Warka'u ma'aroki'in. Ketika kita mau sholat berjamaah. Ayo. Beramai-ramai. Harumkan diri kita. Kemudian yang ketiga. Tidak pernah memiliki rasa iri, dengki. Ini hati kita. Penyakit hati. Seperti tadi dari awal. Ternyata penyakit hati ini bisa dididik. Bisa dibina dengan kita. Wa minal laili fatahats bihi nafilatalak. Dengan kita bangun sepertiga malam. Insya Allah dengan kondisi apapun yang terjadi. Semua yang kita lakukan. Terasa muncullah inspirasi yang ada. Sehingga membuat konteks yang bagus di dalam hati kita. Hati kita tercerminkan suatu nuansa yang indah. Pagi-pagi sudah diisi dengan iman dan zikir kalimatullah. Kemudian yang selanjutnya. Selalu berpikir positif dan optimis. Husnudzon. Jangan suudzon. Husnudzon terhadap segala sesuatu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang bernyawa, semua yang hidup di dunia ini dijamin rezekinya oleh Allah. Bangun pagi kita mengharapkan rezeki dari Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrij. Wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Wa in kana ba'idan faqrabhu. Jadi ketika rezeki kita masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Rezeki kami susah, mudahkanlah ya Allah. Rezeki kami haram, halalkanlah ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Jadi ini permohonan kepada kita. Nah, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka berapapun yang diberikan Allah kepada kita, alangkah baiknya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ini yang paling penting. Kita syukuri nikmat-nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Muncullah ketika itu wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Karena kita banyak bersyukur, kemudian karena banyak bersyukur lagi, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan rezeki bagi mereka-mereka yang tidak kufur dalam rezekinya. Menginfakkan rezekinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala selalu tiap subuh, sedekah subuhnya, sedekah di luar sedekah subuh, selalu dia sedekah Jumat berkahnya luar biasa. Inilah yang Allah menjadikan pilihan untuk bisa diberikan amanah, untuk bisa megang harta. Kemudian selanjutnya adalah tidak pernah marah. Disebutkan dalam surat Al-Imran. Wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mereka hamba Allah yang bertakwa, selalu mohon kepada Allah perlindungan, mohon kepada Allah pengampunan. Selalu ini nomor satu. Hamba Allah yang bertakwa. Menjadi hamba Allah yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka. Senang susah selalu sedekahnya luar biasa. Selalu bisa menutupi dirinya. Meskipun dirinya nggak punya dimakan aja susah, tapi dia sedekahnya luar biasa. Masya Allah, inilah. Fis sarai wad dharai wal kadhimul ghaidha. Mereka bisa menahan amarah. Amarahnya ini wa'afininan aninnas. Mereka yang sudah memaafkan terhadap sesama muslim. Ini adalah salah satu contoh yang Rasulullah berikan teladan kepada umatnya. Sehingga kita tidak mudah sakit sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian mengapa Rasulullah SAW jarang sakit? Yang selanjutnya adalah tidak makan secara berlebihan. Jadi aturan makan 3 kali ini gak ada kalau dalam aturan Rasulullah SAW. Makan ini 3 kali. Pagi makan segitu, siang makannya kenyang sampai muntah. Kadang sampai ke perut ini terasa sakit karena saking kekenyangan. Kemudian malam makan dengan sekenyangnya. Ini yang Rasulullah SAW tidak suka. Rasulullah SAW makanlah ketika
kamu lapar. Artinya apa? Artinya ini obatnya orang yang sakit lambung, asam lambung. Kenapa? Jangan makan banyak-banyak. Sebenarnya penyakit asam lambung itu mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita jangan makan banyak-banyak. Tidak harus 3 kali. Makan secukupnya, tidak usah kenyang. Nanti ntar lagi makan lagi. 3 jam lagi makan lagi. Silahkan. Ini mungkin lebih baik daripada antum makan 3 kali tapi kenyangnya sampai kadang-kadang muntah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Coba kita pelajari. Mereka orang ini gemuk. Pernah Ustadz suatu ketika ketemu sama orang yang badannya seger nih, gemuk. Ustadz tanya, kamu makan berapa kali sehari? Saya makan tidak banyak Ustadz. Saya makan cuma kadang-kadang lapar, makan, lapar. Jadi gemuk. Kalau istilah orang Jawanya ngemil. Ternyata makan 3 kali ini tidak bikin gemuk. Yang bikin gemuk adalah ketika kita sedang lapar, makan secukupnya, makan secukupnya. Ini ternyata bisa menyehatkan diri kita. Nah, kalau kita tahu seperti ini, begitu pentingnya nilai attitude atau nilai etika ketika kita makan. Jangan sampai disulap oleh Yahudi. Salah satu contoh yaitu ketika Rasulullah SAW mengajarkan makan buah dulu sebelum makan pokok. Kalau Yahudi makan pokok dulu, setelah itu makan buah. Ketika kita puasa, Rasulullah ajarkan, jangan makan dulu. Minumlah air, makan 1, 2, 3 butir kurma, kemudian minum air, kemudian sholatlah. Biar adem dulu ketika mau buka puasa. Habis itu makan. Makan pun juga secukupnya. Ini yang harus banyak kita pelajari. Kemudian selanjutnya, tidak makan secara berlebihan kelanjutnya adalah gemar berjalan kaki. Masya Allah. Ternyata orang berjalan kaki ini memberikan suatu kesehatan yang luar biasa. Tidak terlalu over dalam kesehatannya, tidak terlalu apa dalam kehidupannya. Menciptakan nuansa-nuansa yang indah. Bangun subuh, setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh jalan kaki keliling. Orang jalan kaki tidak harus mengeluarkan uang, enggak, apa adanya. Bahkan mereka yang rajin jalan kaki enggak pakai sepatu, dia pakai alas kakinya sendiri, Masya Allah. Itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir, mengapa Rasulullah SAW jarang sakit adalah mudah memaafkan tadi, yaitu wa'afinin nanas. Surat Al-Imran ayat 134. Mudah memaafkan. Jadi jangan sekali-kali kita nimbun apa yang dinamakan kebencian. Jangan sekali-kali kita nimbun segala sesuatu yang merupakan suatu ghibah, fitnah dan tetek bengek. Jadikanlah segala sesuatu ini merupakan suatu nuansa yang indah pada diri kita. Pada segala apa yang kita hadapi. Agar kita hidup dalam keadaan hidup sehat, jasmani dan rohani, tidak sakit-sakitan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Itu tadi beberapa step, yaitu mengapa Rasulullah SAW jarang sakit. Stepnya itu tadi. Mari kita jalankan bareng-bareng. Mari kita amalkan bareng-bareng. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan yang luar biasa. Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini. Wa'afini. Ini ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku. Maka dari itu, mari kita mohon pada Allah berikan kesehatan untuk beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.